Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, nama saya Hendra Putra Sastra Negara. Saya seorang guru fisika yang saat ini mengajar di SMA Negeri 11 Samarinda. Baik, tujuan dibuatnya video ini adalah dalam rangka melengkapi latihan mandiri atau tugas mandiri pada pelatihan program Semangat Guru 2 pada gelombang 6, yaitu di topik yang atau modul yang keempat tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran. Baik, sebelum saya menjawab semua pertanyaan yang ada di sini, mohon maaf apabila nanti ada kesalahan, saya mohon koreksi. Baik, dari 3 pertanyaan saya akan menjawab satu persatu, yang mana seperti topik atau modul 1, 2, 3 pertanyaannya kurang lebih sama namun dengan topik yang berbeda. Jadi apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Lalu bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati? Jadi ada 2 sini yang akan saya gabungkan, pertanyaan pertama dan kedua, di mana empati sendiri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan juga keinginan orang lain. Artinya jika kita di sekolah berarti rekan kerja kita atau guru yang ada di sekolah, atau bahkan bisa juga dengan murid. Pada saat bersamaan tetap terpisah dengan menjadi diri sendiri. Nah, empati sendiri sebenarnya dibagi menjadi 2, yaitu ada ranah atau faktor kognitif dan juga faktor afektifnya. Dimana kalau kognitif itu pemahaman nuansa emosi, kalau afektif memahami apa yang dirasakan orang yang menjadi kejadian tersebut. Jadi kita kayak seperti kita masuk ke dalam yang dia alami, seperti itu. Ketika dia merasa senang, kita harus ikut senang. Kita perasaan senang itu yang bagaimana. Lalu dari materi tersebut saya belajar juga tentang mengasah empati. Saat mengasah empati itu kan kita artinya ada obrolan. Nah, di sini kaitannya dengan lembar kerja aksi 1 itu adalah saya diminta untuk mencari rekan guru yang memiliki suatu masalah. Di sini saya mengambil contoh atas nama Pak Teguh. Beliau memiliki masalah yaitu dalam hal mengajar seni budaya. Seni budaya itu kan kaitannya dengan praktik juga seperti olahraga. Nah, siswa-siswinya itu senang yang prakteknya saja, namun pada saat teori siswanya banyak yang kurang antusias. Jadi Pak Teguh itu merasa bingung, merasa bahwa siswanya hanya menyenangi praktik, tidak teori. Namun setelah kami berbincang, kami menemukan solusi bersama. Akhirnya Pak Teguh juga berusaha membuat pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan, sehingga peserta didik mampu menuangkan ide-idenya gitu loh dalam hal pendapat gitu, sehingga nanti ketika ide-ide itu muncul dengan bagus maka akan dapat dipraktikkan dalam bentuk fisik misalnya. Nah, dalam mengasah empati saat berbincang dengan Pak Teguh juga saya melakukan seperti yang kontak mata, respon harus sesuai, hindari gangguan lain. Nah, tapi saat hindari gangguan ini kami tidak bisa karena kami sedang berada di kondisi sekolah yang ramai, jadi ada sedikit suara-suara seperti itu. Kemudian ajukan pertanyaan, parafrase, tidak memotong pembicaraan itu yang terpenting. Kemudian transisi peran bergantian, artinya bergantian. Kemudian mengapa praktik ini sangat efektif? Yaitu melatih nuansa emosi ya ketika empati itu, menampilkan sikap mendengar. Lebih baik kita menjadi pendengar yang aktif sehingga teman kita atau rekan kita menjadi lebih senang gitu dan lebih tenang. Lalu supaya berhasil perlu komitmen, melihat kebutuhan murid kita, melihat kebutuhan siswa kita di sekolah sesuai dengan karakteristiknya, mencari rekan yang dapat serius mendukung kemajuan kita gitu. Jadi kita ketika ingin melaksanakan empati ini dan merencanakan materi pembelajaran, kita harus tepat memilih rekan agar nyambung gitu ceritanya. Nah, pada pertanyaan yang ketiga adalah apa tips untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Ya tadi seperti yang dikatakan atau materi yang sudah saya peroleh, kita cari rekan yang tepat. Artinya bukan berarti tidak semuanya itu tidak tepat, bergantung kondisi. Jadi kita harus melihat rekan mana yang cocok dalam kondisi situasional A, B dan seterusnya. Jadi itu menurut saya. Terakhir dari saya penutup ya.
Jadi mari Bapak Ibu ikutilah pelatihan semangat guru 2 ini yang dilaksanakan di SIM PKB atau dari Kemendikbud. Insya Allah dapat menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.